perjuangan panjang bangsa Indonesia, mulai dari semangat persatuan, pengorbanan, serta cinta tanah air yang menjadi suatu landasan historis PPKN. Nah, pada video ini kita akan membahas perjalanan panjang bangsa Indonesia hingga membentuk pendidikan kewarganegaraan dan generasi yang berkarakter. Yuk kita bahas pada video berikut. Akar lahirnya PKN di Indonesia. Akar lahirnya PKN di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai bagian sejarah perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya, PKN lahir dari kebutuhan negara untuk menciptakan warga negara yang berkarakter, cinta tanah air, dan memiliki kesadaran bernegara. Beberapa akar penting lahirnya PKN di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, akar historis, kondisi pasca kemerdekaan 1945. Setelah Indonesia merdeka, bangsa ini membutuhkan pendidikan untuk membangun identitas nasional dan semangat patriotisme. Kurikulum pertama tahun 1947 memasukkan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pembentukan masyarakat Indonesia merdeka, berjiwa nasionalis, dan siap membela negara. Contoh nyata yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan, pemerintah memasukkan pelajaran tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan perjuangan bangsa dalam pembelajaran dasar supaya anak-anak memahami jati diri bangsanya. Yang kedua, yaitu upacara bendera yang dilakukan setiap minggunya di sekolah agar membantu. Yang kedua adalah akar ideologis, di mana Pancasila sebagai dasar negara. PKN lahir di Indonesia dikarenakan Indonesia membutuhkan mata pelajaran yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila, dan agar generasi penerus bangsa memahami falsafah negara dan mengamalkannya dalam kehidupan sosial. Dan di setiap pergantian kurikulum, Pancasila diletakkan dalam intikor. Contohnya pada perubahan kurikulum 1975 dan kurikulum 2013. Contoh nyatanya seperti di sekolah diajarkannya nilai-nilai gotong royong, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan. Dan seperti kerja bakti yang dilakukan dalam sekolah yang menerapkan nilai-nilai Pancasila yang adanya yaitu empati dan rasa kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, akar politik, PKN sebagai instrumen negara. Sejarah PKN membuktikan bahwa setiap rezim pemerintah memiliki kepentingan tertentu terhadap isi pembelajaran PKN. PKN beberapa kali berganti nama dan fokus, seperti Sipik pada tahun 1950, Kewarganegaraan pada tahun 1968, Pendidikan Moral dan Pancasila atau PMP pada tahun 1975, dan PPKN pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa PKN dipakai negara untuk membentuk warga negara sesuai dengan kebutuhan sosial politik pada masanya. Contoh nyatanya pada masa Orde Baru, PMP dan P4 digunakan untuk menumbuhkan kesatuan ideologi sesuai dengan versi pemerintah. Selanjutnya, pada masa era reformasi, PPKN digunakan sebagai pembelajaran yang mendorong demokrasi, HAM, dan anti korupsi sesuai dengan arah kebijakan politik baru yang lebih terbuka. Yang keempat, akar yuridis, yaitu kebutuhan undang-undang dalam sistem pendidikan nasional. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan dasar hukum mengapa PKN wajib diajarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk warga negara yang beriman, berakhlak baik, cerdas, serta bertanggung jawab dan mampu bersikap demokratis. Karena tujuan ini sangat penting, maka PKN ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Contoh penerapannya yang pertama yaitu PKN menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi, sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang kedua, di perguruan tinggi, mahasiswa juga wajib mengambil pendidikan kewarganegaraan untuk memahami dasar negara, konstitusi, dan peran mereka sebagai warga negara. Baik, materi selanjutnya adalah akar sosial budaya pembentukan karakter bangsa. PKN dibutuhkan untuk mengembangkan karakter bangsa yang berakar pada budaya Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan persatuan.
pada kurikulum 2020 atau Merdeka Belajar semakin memperkuat hal ini melalui profil pelajar Pancasila atau biasa kita sebut dengan P5, seperti bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Jadi, apa aja sih contoh nyata dari akar sosial budaya yang ada di Indonesia ini? Yang pertama adalah program penguatan profil Pancasila atau biasa kita sebut dengan P5 yang mengajak siswa membuat kegiatan yang mencerminkan nilai Pancasila, misalnya proyek lingkungan, toleransi agama, atau budaya lokal. Selanjutnya, perkembangan nasionalisme. Perkembangan nasionalisme di Indonesia menunjukkan perubahan dari nasionalisme yang bersifat tribalisme dan sempit menjadi nasionalisme yang bersifat modern dan inklusif. Pada awalnya, nasionalisme berkembang sebagai reaksi terhadap penindasan kolonialisme Belanda dan berkorban sebagai semangat harga diri bangsa yang ingin merdeka dan mandiri. Nasionalisme ini menuntut kesetiaan pada bangsa dan negara, serta berjuang untuk memperoleh hak dan menentukan nasib diri sendiri. Contoh nyata dari perkembangan nasionalisme ini yaitu munculnya gerakan masyarakat di daerah seperti Makassar Merdeka. Nah, selanjutnya, peran sejarah dalam pembentukan identitas nasional. Kalian tahu nggak sih bahwa sejarah memiliki peran yang penting dalam pembentukan identitas nasional? Karena melalui sejarah, kita dapat memahami asal-usul, nilai, dan budaya yang dimiliki oleh negara kita sendiri. Nah, melalui sejarah juga, kita menjadi tahu akan perjuangan, keberhasilan, dan tantangan yang telah dilalui oleh para pendahulu kita. Nah, sejarah juga menjadi landasan kita untuk mengetahui nilai-nilai seperti nilai persatuan, toleransi, dan nilai gotong royong. Nah, contoh nyata dari peran sejarah dalam pembentukan identitas nasional yaitu melalui keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.